Hari ini DPR menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang ketiga setelah masa reses. Kita bergabung dengan reporter Priscila Dauhan yang sudah berada di gedung DPR Jakarta. Priscila, bagaimana jalannya rapat paripurna hari ini? Ya, Amanda Cininta, setelah 30 hari menjalani masa reses, akhirnya DPR kembali menggelar sidang paripurna yang diselenggarakan pada pagi tadi pada pukul 10.30 dan memang sidang sudah dimulai sejak 10.30 pagi tadi dan sudah selesai juga pada pukul 11.30 siang ini. Dan pada rapat kali ini memang beragendakan pembacaan pidato oleh Ketua DPR Setia Novanto dan juga pembacaan surat-surat penting lainnya seperti pembacaan surat mengenai Komjen Pol Badudin Haiti dan juga mengenai PLT KPK yang juga dibahas pada sidang paripurna pada hari ini. Dan juga memang selain pembukaan pidato masa sidang ini sebenarnya juga banyak agenda lain, misalnya untuk pembacaan surat tersebut dan juga lebih banyak membahas mengenai kisruh Partai Golkar. Amanda. Ya, Priscila, lalu terkait rencana kedatangan Golkar kubu Agung Laksono ke DPR, bagaimana perkembangannya? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa sidang paripurna ini memang banyak membahas mengenai kisruh Partai Golkar dan salah satunya adalah mengenai perombakan besar-besaran yang akan dilakukan oleh kubu Munas Ancol, yakni kubu Agung Laksono yang memang rencananya akan segera merombak seluruh anggota fraksi di DPR pada pagi ini. Namun ternyata langkah itu belum dapat dilakukan karena masih menunggu surat keputusan dari Menkumham yang belum juga diterbitkan hingga saat ini. Dan memang itu menuai pro dan kontra khususnya di ruang sidang paripurna pada pagi ini karena memang kubu Abu Rizal Bakri atau kubu Munas Bali menyatakan bahwa keputusan Menkumham tidak sah dan juga tidak boleh adanya surat keputusan yang keluar dari Menkumham tersebut. Namun juga salah satu anggota kubu Munas Ancol yakni Ketua DPP Golkar Agun Gunanjar menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu surat keputusan dan akan segera merombak fraksi Partai Golkar di DPR apapun yang terjadi, yakni salah satunya dengan melengsarkan para anggota fraksi Golkar di DPR yang kebanyakan diduduki oleh fraksi Partai Golkar Munas Bali. Namun juga hingga saat ini belum ada surat keputusan yang pasti dari Menkumham karena masih menuai banyak kontroversi dan kita pun masih menunggu surat keputusan tersebut apakah jadi dikeluarkan atau tidak hingga saat ini. Amanda. Ya, Priscila, lantas apakah Anda memiliki informasi dari DPR terkait fit and proper test calon Kapolri? Ya, dalam sidang paripurna ini juga dibahas mengenai Komjen Pol Badudin Haiti yang akan segera melaksanakan fit and proper test yang dilaksanakan oleh Komisi 3 DPR. Namun tadi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan bahwa pelaksanaan fit and proper test ini akan dilaksanakan setelah ada penjelasan dari Presiden Jokowi mengenai surat yang dilayangkannya kepada DPR terkait pengangkatan calon tunggal Kapolri Komjen Pol Badudin Haiti. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan menyaksikan pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berikut ini. Kalau kita bisa bahas penjadwalan pekan ini, maka pekan depan saya kira sudah bisa. Cuman ini kan saya tetap menganggap ada sedikit masalah ya karena di dalam surat Pak Jokowi itu belum menjelaskan status Budi Gunawan. Sementara Budi Gunawan telah diserahkan kepada Pak Jokowi kembali untuk dilantik. Sekarang alasan tidak melantik Budi Gunawan. Ya, menegaskan kembali memang pengangkatan calon tunggal Kapolri Badudin Haiti ini masih menunggu penjelasan lebih rinci dari Presiden Jokowi karena Presiden Jokowi dalam suratnya belum menjelaskan mengenai status Budi Gunawan yang sebelumnya adalah calon tunggal Kapolri. Dan hingga saat ini pun Fahri Hamzah baru akan melaksanakan fit and proper test ini bersama Komisi 3 setelah Presiden Jokowi menjelaskan mengenai kepastian dari pengangkatan Badudin Haiti tentunya setelah kepulangannya dari Jepang, dari kunjungan kerja di Jepang. Demikian Amanda Cininta. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Kami akan terus pantau perkembangan terakhir dari rapat di DPR hari ini. Demikian pemirsa laporan dari Priscila Dauhan langsung dari gedung DPR Jakarta.